Institute. Hmm. Kayak Terus gitu. Terus pakai untuk ke formulanya kita pakai text to column. Udah gitu, em, apa lagi ya? Hmm, ada date juga ya. apa lagi ya selain itu? Em, Mungkin cara kayak oh iya benar date. Cara date kita ganti date lewat text to column. Lalu kita pilih DMY untuk formatnya. Kayak gitu. Oke, nah karena dia kira-kira dari materi yang kemarin sudah disampaikan, karena dia masih ada kesulitan nggak? Hmm, Atau mungkin masih bingung di rumus mananya gitu? Atau mungkin kemarin ada yang sempat kelewat? hmm, Kayaknya sih udah jago ya. kayaknya 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 masih bisa diikuti Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Nadia. Wah, Kak Akmal, ternyata Terima teman-teman kasih. semuanya pada mengikuti nih kelas-kelas pembelajaran kemarin. Oke, teman-teman, seperti yang aku sudah informasikan ya, kalau misalkan teman-teman itu bisa mengakses e-course, jadi kalau kalian pengen mengulas kembali, kalian bisa mengakses bundling e-course dari beginner to advance, di mana kalian kalau ada yang lupa atau mungkin masih bingung nih cara-caranya yang kayak Kak Akmal kemarin tuh caranya seperti apa sih gitu. Kalian bisa ngelihat contoh atau mungkin apa namanya rekapan yang udah Kak Akmal bikin atau kalian juga bisa mengerjakan mengulas ulang dari e-course yang sudah tersedia dan pastinya itu yang menjadi benefit dari teman-teman semuanya bisa akses kayak gitu. Oke Kak Akmal, sekarang sudah jam 7 lewat, jam 9 lewat lagi. Sudah jam 7 lewat nih Kak Akmal. Jadi mungkin kita lanjutkan saja nih Kak Akmal untuk ke materi kali ini. Tapi menurut Kak Akmal gimana nih Kak? Dari yang tadi nih, dari Kak Nadia dan juga Kak siapa ya tadi aku lupa. Helen Kak. Iya Kak Helen. Nah, bener gak Kak Akmal jawabannya? Tadi udah bener ya, udah rapi juga. Cuman beberapa mungkin belum general Belum ke tersebut. semuanya. Iya, Heeh. iya. Gak Tapi kayak apa-apa. masih Karena pada malu-malu gitu ya Kak Cynthia ya buat bener, jawabnya. masih malu-malu. Plus yang awal-awal tuh terlalu basic Kak Akmal. Jadi mereka tuh kayak udahlah, udah basic gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh bukan yang nggak mau nyebutin, cuman mereka sebenarnya mau nyebutin, cuman ya udahlah itu nanti aja kita nyebutinnya yang lumayan intermediate ke atas aja kayak gitu. Oke Kak Akmal, mungkin langsung aja nih Kak Akmal untuk waktu dan tempatnya. Silahkan Kak Akmal. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Teman-teman izin share screen ya saya. Sebentar. Oke. Mbak Cynthia apa udah kelihatan share screen saya Mbak? Sudah Kak Akmal, sudah. Oke, thank you. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Akmal Fauzan yang akan menemani teman-teman pada sesi 2 di malam hari ini di tanggal 7 April. Terakhir kita bertemu itu masih fundamental dan ini adalah fundamental terakhir yang ada di sesi bootcamp Excel ini yang pastinya nanti nextnya kita akan belajar terkait intermediate dan juga advance di sesi 3 dan 4. Nah, karena ini bagian dari basic dan fundamental, harapannya teman-teman semua memperhatikan dengan baik karena nanti intermediate dan advance itu adalah tahapan lanjutan dari fundamental yang ini. Dan materi pada malam hari ini tentunya sedikit next level dari yang sebelumnya. Tapi tenang aja teman-teman, insya Allah saya akan menyiapkan dan mempresentasikan ke teman-teman semua dengan bahasa yang mudah dan gampang biar teman-teman gampang juga buat mencernanya. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga, jadi next saja. Ini beberapa tujuan yang perlu saya garis bawahi agar teman-teman bisa memenuhi tujuan ini.
Yang pertama adalah fungsi logika untuk klasifikasi data, yang kedua adalah agregasi, ketiga data dinamis, keempat lookup data antar table, yang kelima adalah mempersiapkan data untuk analisis lanjutan. Nanti yang paling penting yang paling digunakan dalam dunia kerja adalah pada bagian ini teman-teman, pada bagian lookup ini atau menyambungkan data, atau bahasa SQL-nya atau SQL-nya adalah join data. Nanti teman-teman bisa untuk memperhatikan dengan baik di bagian lookup ini karena itu sangat digunakan di pekerjaan profesional ya. Kita langsung masuk aja ke materi sesi pertama pada malam hari ini. Ini adalah agenda pada malam hari ini, ada logika, statistik analitik, array, lookup and reference, dan juga tidak lupa akan ada hands-on practice. Nanti kita akan belajar langsung ke dalam dataset. Dataset yang digunakan, dataset yang kemarin kita sudah kerjakan bareng-bareng ya teman-teman, bukan yang final dataset yang satu, yaitu retail, ataupun yang kedua, yaitu tentang HR dan payroll. Itu nanti akan masuk ke assignment. Untuk yang sekarang, teman-teman kan belum tahu nih assignment hari ini apa, jadi itu nggak perlu dibuka dulu, nanti aja dibukanya setelah kelas. Dibukanya adalah dataset yang hands-on dulu, lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Dan ini adalah big picture-nya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang awareness raw data, kemudian mempelajari juga terkait bagaimana cleaning. Dan yang sekarang adalah masuk ke dalam bagaimana kita mentransformasikan data. Teman-teman kalau misal nantinya akan dihadapkan dengan keadaan apa sih itu transformasi dan diberikan pertanyaan seperti itu, jangan panik teman-teman. Transformasi itu kalau kita sebagai anak cowok dulu ketika kecil sering diberikan mainan Lego ya. Nah, Lego itu ketika awal kita dapat itu pasti dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil yang belum tersusun. Nah, sama seperti data, teman-teman. Data tuh kayak gitu. Data tuh kayak Lego yang dia tuh masih belum beraturan nih, tapi data itu udah terkumpul dengan baik. Nah, tugas kita sebagai seorang data yang bekerja di bidang data adalah untuk merapihkan data tersebut sesuai dengan permintaan user atau permintaan stakeholder. Nah, itulah yang disebut prosesnya namanya transformasi data. Nah, permintaan-permintaan transformasi ini sangat banyak ya teman-teman. Bisa nanti dari data tersebut dirubah menjadi apa, dirubah untuk dijoinkan dengan data apa, atau ada data yang dihapus seperti yang kemarin proses cleaning. Nah, itu juga termasuk bagian transformasi data seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman ke fungsi logika. Nah, logika di sini di dalam Excel itu digunakannya ada di dalam 3 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk klasifikasi status. Yang kedua segmentasi data, yang ketiga adalah validasi kondisi. Contoh yang pertama tuh kayak gimana? Misal adalah dataset yang kemarin kita milikin nih. Ini saya buka juga ya datasetnya ya. Nah, dataset yang kita miliki kemarin sampai dengan kolom date ini kan ya. Atau data kita ini sampai dengan total ini. Nah, dari data ini kita pengen klasifikasi bahwa data dengan total ini, data dengan total yang lebih dari 1 juta, maka dia dikatakan penjualannya adalah high gitu atau tinggi. Kemudian jika dia kurang dari 1 juta, maka dia dikatakan low. Di sini lebih dari 1 juta, maka dia high, dan kurang dari 1 juta, maka dia low. Nah, kita pengen nih nambahin kolom baru di sini. Kita pengen nambahin kolom baru di samping total. Gimana sih caranya gitu? Nah, itu dengan fungsi logika tadi. Kalau kita balik lagi ke dalam sini, fungsi logika salah satu tujuannya adalah klasifikasi status. Jadi kita tahu nih dari data tersebut kita bisa menambahkan status antara low dan juga high seperti itu. Lalu bagaimana jika kita butuh untuk lebih dari 2 kondisi? Nah, itu bisa banget kita pakai, kalau tadi kondisinya kita bisa pakai if. Nah, kondisi kedua adalah kita bisa pakai ifs ini, teman-teman. Nah, sama seperti S di dalam bahasa Inggris yang dia mencakup lebih dari 2 variabel. Nah, ifs ini digunakan jika dia lebih dari 2 variabel atau 2 parameter atau 2 argumen ya. Nah, yang selanjutnya adalah and atau or, di mana ini digunakan ketika ada 2 variabel yang pengen kita tampilkan. Teman-teman nggak perlu menuliskan dulu,
saya ingin menjelaskan dulu karena ini basicnya adalah fundamental supaya nanti teman-teman jauh lebih enak. Ada chat kah? Oke. Jadi misal nih dari tambahan lebih dari 1 juta sama dengan high atau kurang dari 1 juta sama dengan low, kita pengen nambahin lagi nih. Eh, oh, kita pengen nyari data yang kotanya adalah Jakarta. Selain itu, maka dia akan dikatakan low gitu. Mau dia lebih dari 1 juta, tapi dia bukan dari Jakarta, maka dia akan dikatakan low. Kita pengen nyari yang high aja, kemudian yang city-nya adalah Jakarta gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan N atau OR yang tadi ya, teman-teman. N atau OR yang ini. Nah, lalu apa kegunaan if error di akhir ini? Kegunaan if error adalah misal kita punya data raw price ini. Aduh, sorry. Kita punya data raw price ini, teman-teman. Lalu kita ingin ada variabel average per masing-masing raw price ini dengan kalkulasinya adalah raw price dibagi dengan quantity. Misal raw price dibagi dengan quantity. Nah, ketika datanya lengkap seperti ini, 500 dibagi 1 artinya dia rata-rata per produknya adalah 500.000, teman-teman. Nah, lalu ini ada 1 juta rata-rata 1.200.000 dibagi kuantitinya adalah 3. Berarti dia harga per satu produknya adalah 400.000. Lalu bagaimana jika salah satu dari raw price ini ataupun quantity ini nilainya adalah 0 ya, teman-teman. Nah, itu akan otomatis jika dia tidak menggunakan tidak menggunakan if error di depannya, dia nanti akan menghasilkan nilai yang tidak baik. Nanti hasilnya akan NA atau akan name atau akan apa. Nah, dia akan menampilkan hasil yang tidak baik. Oke, kita lanjut ke dalam pencontohannya langsung ya, teman-teman. Ini saya izin untuk clear out my drawing dulu. Kita lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi if ya. Nah, fungsi if ini, seperti tadi yang saya udah bilang, kita pengen nambahin nih, ketika dia lebih dari 1 juta, maka dia adalah high. Ketika dia kurang dari 1 juta, maka dia low. Nah, if ini hanya dua fungsi ya, teman-teman, atau dua argumen. Ketika dia lebih dari dua argumen, maka dia tidak dikatakan menggunakan if seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Ini saya sudah menuliskan fungsi logikanya ya, teman-teman. Nah, script atau formulanya adalah seperti ini. If adalah jika ya, teman-teman, sama artinya dan bisa diterjemahkan secara langsung. If dalam kurung F2 lebih dari 1 juta, ini 1 juta ya, teman-teman. 1 juta, maka dia hasilnya adalah low. Nah, lalu ada koma nih. Selain itu adalah hasilnya low. Jadi, jika dia datanya lebih dari 1 juta, maka dia high, atau jika dia kurang dari 1 juta, maka dia low. Teman-teman bisa tebak nggak kalau misal hasilnya, saya belum enter nih. Teman-teman bisa tebak nggak ya? Kalau saya enter, hasil yang muncul apakah high atau low dari kolom F2 ini, teman-teman? Bisa jawab di kolom chat. Kalau dia lebih dari 1 juta, maka dia high. Dan kalau dia kurang dari 1 juta, maka dia hasilnya adalah low. Teman-teman bisa tebak nggak ya? Hasilnya akan apa? Oke. Ini saya, saya langsung enter. Dia akan muncul low ya, teman-teman. Seperti biasa, ketika kita sudah menemukan hasilnya, ini bisa langsung di otomatiskan nih. Misal saya hapus dulu ya, teman-teman. Saya hapus dulu, clear all. Ketika saya sudah bertemu satu jawaban yang pasti, ini saya bisa langsung seperti ini. Dia langsung otomatis nge-drag down ke bawah. Teman-teman bisa dituliskan dulu skripnya. Kemarin kita sampai sini ya, text and date ini ya. Ini saya menambahkan kolom baru, mon, nanti akan dijelaskan di akhir sesi. Kenapa mon itu ada, tujuannya adalah untuk dashboard ya, teman-teman. Ini skripnya seperti ini. Bisa dituliskan dulu.
If ini nantinya bakal banyak sekali digunakan dalam formula-formula yang dibutuhkan untuk transformasi data, teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai terlupa akan rumusnya. Dan sama seperti yang kemarin di kolom di chat di grup itu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang Excel-nya itu menggunakan Excel Indonesia atau ada yang menggunakan UK atau US. Nah, itu menggunakan koma seperti ini karena saya menggunakan UK atau US. Kalau Indonesia dia pakai ini biasanya teman-teman seperti itu. Oke, tanda petik 2. Titik 2, sorry. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ifs ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ifs adalah ketika lebih dari dua kondisi ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, karena dia lebih dari dua kondisi, maka dia tidak bisa langsung seperti rumus ini ya. Kalau ini kan dia hanya satu angka, lalu jika angka tersebut terpenuhi maka hasilnya apa, jika tidak terpenuhi maka hasilnya apa gitu. Nah, kalau di sini dia harus disebutkan ketentuan bahwa angka yang terpenuhinya harus 2. Artinya seperti apa? Artinya adalah seperti ini. Jika F2 lebih dari 2 juta, maka dia very high. Kemudian F2 lebih dari 1 juta, maka dia high. Lalu di sini ditambahkan true ya teman-teman karena dia menggunakan ifs. Nah, jika tidak di angka keduanya tidak terpenuhi, maka dia low. Nah, angka seperti ini kan dia selalu 2 juta itu lebih dari 2 juta, meskipun angkanya adalah 100 juta, dia angkanya adalah jawabannya adalah very high. Berarti kan di sini selain yang dua terpenuhi antara very high dan juga high, yang tidak terpenuhi adalah kurang dari 1 juta itu ya teman-teman atau low. Misal nih di sini kita ganti jadi rendah deh. Kita ganti jadi rendah. Nah, dia akan terganti langsung otomatis jadi rendah karena dia tidak terpenuhi dari dua kondisi ini, dia tidak terpenuhi seperti itu ya teman-teman. Oh sorry. Monggo teman-teman bisa dituliskan. Dan ada yang bisa nebak nggak ya kalau misal F kita ngambil F6 nih. F6 lebih dari 2 juta itu very high, lebih dari 1 juta itu high, dan selain itu low. Kalau F6 ini ketika saya enter, kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya jawaban apa yang akan muncul ketika saya tekan enter? Ada yang bisa nebak nggak ya? Di antara tiga kondisi ini. Oke, Mas Pandu, thank you. Jadi true itu adalah untuk kondisi di mana dia menggunakan ifs, Mas. Soalnya kalau dia nggak pakai true, nanti law ini nggak bakal terikut sertakan. Atau dia cukup dengan menggunakan dua kondisi. Nah, kalau misal true-nya ditambahkan, true-nya menandakan bahwa dia memiliki ada tiga keadaan atau tiga argumen yang harus terpenuhi. Jika dua tidak terpenuhi, maka argumen ketigalah yang akan terpenuhi seperti itu. Jadi kalau di Excel ada titik tanda petik seperti ini, nah itu bisa kita sebut sebagai argumentasi ya teman-teman. Atau argumen. Di sini adalah variabelnya. Variabelnya dia akan seperti apa? Seperti itu. Monggo teman-teman bisa dituliskan untuk fungsi ifs-nya. Teman-teman bisa untuk bisa untuk dikreasikan tersendiri jawaban-jawabannya. Misal yang paling tinggi dia sama dengan tinggi banget gitu atau menggunakan bahasa Jawa apa gitu. Terus misal tinggi biasa aja gitu. Terus rendah banget gitu. Nah, itu bisa dikreasikan karena semakin teman-teman bisa mengkreasikannya semakin teman-teman nggak akan lupa materinya seperti itu.
Oke. Apakah sudah semua teman-teman? Kalau belum bisa bisa chat 2 ya. Kalau nggak ada yang chat 2 berarti sudah semua. Kita lanjut ke bagian and dan or. Selanjutnya adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita cuman pengen nyari keadaan dua kondisi di mana dua kondisi tersebut berada tidak di dalam satu kolom yang sama. Kalau tadi ifs itu kan di dalam satu kolom ya teman-teman. Lebih dari 2 juta very high, lebih dari 1 juta dia high, selain itu dia low. Nah, gimana caranya kalau misal kita pengen nih nyari data yang cuman pengen di Jakarta aja gitu. Dan itu harus di atas 1 juta. Kalau misal di Jakarta tapi dia di kurang dari 1 juta, maka dia tidak memenuhi target atau memenuhi variabel yang kita pengen. Nah, di sini adalah skripnya hampir mirip seperti if di awal, hanya dia ditambahkan and di sini teman-teman. Tugasnya untuk apa and ini? Tugasnya adalah karena dia ada dua kondisi ya teman-teman. Yang pertama adalah kondisi di mana F2 lebih dari 1 juta. Lalu yang kedua adalah D2 sama dengan Jakarta. Lalu jika dua hal tersebut terpenuhi atau dua argumen tersebut terpenuhi, maka data yang muncul adalah target, dan jika tidak terpenuhi maka data yang muncul adalah no. Seperti itu. Teman-teman bisa tebak nggak ya untuk data di R2 ini, untuk data yang muncul apakah dia target atau apakah no teman-teman? Apakah ada yang bisa nebak? Untuk syaratnya dia dua, data F2-nya atau raw price-nya dia lebih dari 1 juta dan D2-nya sama dengan Jakarta. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Apakah dia target atau dia no? Oke, terima kasih Mas Dewanto dan Mas Pandu. Dia jawabannya adalah no ya. Baru yang kedua ini dia target. Kenapa target? Karena dia dari Jakarta, teman-teman. Target pertama sudah terpenuhi, yaitu raw price lebih dari 1 juta, dan juga city-nya dia berada di Jakarta. Nah, lalu bagaimana dengan ini teman-teman? Dia lebih dari 1 juta tapi di Medan. Kita bisa cek aja ya. Harusnya dia no. Nah, dia jawabannya akan no seperti itu. Monggo teman-teman bisa dituliskan dulu untuk rumusnya. Kalau ada yang tertinggal atau belum ngerti, ketika setelah penjelasan bisa langsung ditanya aja ya teman-teman. Dan jangan lupa, saya tekankan lagi ya teman-teman, ketika memang dia ada hasilnya seperti ini, yang di awal adalah menunjukkan bahwa variabel yang sudah kita define sebelumnya itu terpenuhi, dan yang kedua adalah dia tidak terpenuhi, seperti itu. Atau H0 dan H1 ya, kalau di dunia statistik seperti itu. Apakah sudah semua teman-teman untuk menuliskan formulanya? Kalau belum bisa di chat 2 di kolom chat biar kita bisa tunggu. Kalau yang sudah kita bisa lanjut ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah if error ya teman-teman. Nah, if error tadi saya sudah jelaskan, if error tujuannya adalah ketika memang ada perhitungan yang tidak memenuhi kualifikasi matematika, maka dia hasilnya adalah error seperti itu. Atau kita bisa ganti error ini dengan kalimat atau kata apapun sebenarnya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Misal 500.000 dibagi dengan 0 gitu. Nah, dia akan munculnya adalah error gini teman-teman. Nah, tujuan if error adalah seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghitung atau mengganti kalimat atau angka dari tersebut. Karena kalau misal kita tidak menggunakan ini teman-teman, misal kita nih hanya menggunakan F2 per G2 gitu ya misalnya. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman.
Nah, ini ketika di Excel dan kita misal present ke atasan kita ataupun ke user, ini tidak dimaklumi ya ketika ada kesalahan seperti ini, karena menunjukkan bahwa kita tidak capable untuk mengerjakan data tersebut seperti itu. Inilah kegunaan if error itu ya, teman-teman. Gitu. Nah, kita bisa ganti errornya ini dengan apa namanya? Dengan kata apapun sebenarnya, tidak harus error. Rumus tidak tersedia gitu. Nah, ini bisa ya teman-teman, kita ganti seperti itu. Nah, dia akan mengganti rumusnya atau hasilnya seperti itu. Namun kan kurang efektif ya teman-teman. Nah, itu adalah kegunaan untuk if error ya. Tujuannya adalah untuk ketika ada perhitungan matematika yang dia adalah entah pembagian atau perkalian dengan nol, misal datanya missing kayak kemarin ada data yang belum kita hapus tuh teman-teman. Nah, itu apa namanya? Nah, itu adalah tujuannya untuk mengganti hasil tersebut, hasil div tersebut seperti itu, teman-teman. Monggo teman-teman bisa dituliskan dulu untuk fungsi logika ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi statistik ya teman-teman. Nah, tidak perlu pusing karena sebenarnya kita kemarin sudah belajar fungsi statistik ya teman-teman. Ada sum, count, average, min, dan maksimal, maksimum, itu kita udah belajar sebenarnya. Tapi kita belum belajar klasifikasinya kemarin. Ada pertanyaan tuh dari Mbak siapa ya, yang bertanya bahwa apakah perlu untuk menambahkan misal sum if Jakarta aja gitu, kita menghitung kota Jakarta aja, atau count if berapa data yang ada di kota Medan gitu. Nah, malam ini kita akan belajar hal tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin ini sudah dituliskan semua ya teman-teman. Ini bisa kita ganti lagi ya teman-teman datanya. Karena takutnya perhitungan selanjutnya nanti dia akan berubah. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba ke dalam data. Oh iya, monggo Mbak Nadia. Mas Akmal mau tanya dong, kalau Monggo. misalkan mau if tapi Mhm. cuma Jakarta, data selain Jakarta itu kayak gimana ya? Misalkan saya mau hitung Medan gadget aja, bukan Medan Office Suppliers, Medan Office Supplies. Berarti Oke. itu jatuhnya ifsnya kayak gimana ya? Misalnya Dia, Medan gadget, hmm, kalau di atas 500.000 itu yes, selain itu oke. no. Berarti Atau ambil data ya atau mungkin selain kebalikannya. selain Jakarta gitu ya. Biar kita nggak perlu nulis per masing-masing rumus ya. Hmm, Oke. iya, Oke. Nanti di akhir kita coba ya, Mbak ya. terima kasih. Oke, Mbak. Menarik pertanyaan. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Terkait dengan materi malam hari ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada apa namanya lanjutan dari fungsi statistik yang kemarin sudah kita bahas. Nah, fungsi statistik ini tujuannya untuk apa sih? Kemarin sebenarnya kita udah bahas. Nah, ini adalah lanjutannya. Kenapa ini lanjutannya? Karena kemarin itu kita cuman sum biasa doang teman-teman, atau count biasa doang. Nah, sum dan count biasa itu kita tidak dapat mengklasifikasikan, atau kita tidak punya jawaban runut dari apa yang pengen kita hitung aja gitu. Nah, di sini kita pengen ngitung nih. Use case-nya dia tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk summary otomatis. Yang kedua adalah conditional aggregation. Aggregation adalah menghitung di mana keadaan data tersebut sudah bisa dikalkulasikan satu sama lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka Liga Champion. Kalau cowok biasanya nonton Liga Champion. Nah, di Liga Champion tuh ada agregat ya. Nah, agregat itu adalah untuk menjumlahkan antara goal away dan goal
goal home dan goal away. Nah, itu sama sebenarnya kayak yang ada di matematika ini, aggregation. Nah, apa sih bedanya di sini sum if dan con if? Sum itu dia menghitung, berarti kalau di rumus ini adalah kita pengen menghitung rumus dari kolom D di mana hasilnya adalah Jakarta, lalu kita menghitung keseluruhan kolom I. Di mana kita lihat di sini adalah D itu adalah city ya teman-teman, atau kota, di mana kita pengen menghitung nih kolom Jakarta aja. Lalu apa yang kita hitung nih? Yang kita hitung adalah total ini ya teman-teman. Total ini. Seperti itu. Lalu yang kedua nih. Yang kedua adalah kita pengen coba menghitung dari kolom H untuk conif ya. Conif adalah menghitung sel. Bedanya dengan sum adalah menjumlahkan, kalau conif adalah menghitung. Conif kita pengen menghitung dari kolom H, yang hasilnya adalah delivered, seperti itu. Nah, ketika dia tidak delivered, maka dia tidak dihitung ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kenapa ini bisa terjadi lagi atau sum ifs. Tujuannya adalah untuk menghitung data yang lebih dari dua argumen, seperti itu. Nah, di sini kita menghitung sum ifs dari kolom I, lalu D-nya sama dengan Jakarta, lalu H-nya sama dengan deliver. Jadi kebalikan dari sum if tadi, di mana I-nya berada di akhir ya teman-teman. Benar. Kalau sum if kan I-nya ada di akhir. Nah, kalau sum ifs, I-nya tuh ada di depan. Baru dia variabel-variabel apa yang perlu dihitung, lalu dia dimasukkan seperti itu. Nah, ini kita menghitung apa sih di sum ifs ini? Kita pengen menghitung dari atau menjumlahkan dari kolom I ini, kita pengen menjumlahkan D-nya sama dengan Jakarta, lalu H-nya sama dengan yang delivered. Ketika dua variabel tersebut terpenuhi, maka kita perlu menghitung total ini ya. Seperti itu. Lalu apa bedanya dengan conifs? Secara rumus dia sama ya dengan dengan yang sebelumnya. Tapi dia bedanya adalah ini dia pengen menghitung karena dia tidak ada angka yang perlu dijumlahkan, hanya berapa sel yang perlu dihitung. Maka di sini adalah dia cuma pengen menghitung kolom kota sama dengan Jakarta, lalu kolom delivery, apa sih kolom delivery-nya tadi namanya? Kolom status sama dengan delivered, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah rata-rata teman-teman. Rata-rata kita pengen menghitung rata-rata total atau kolom I, itu di mana kotanya sama dengan Jakarta, seperti itu. Nah, dari kelima ini sangat berbeda ya teman-teman untuk rumusnya. Kita perlu pahami dengan betul. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak bingung terkait perbedaan antara sum if dan con if. Kalau sum ifs dengan con ifs harusnya tidak terlalu masalah ya teman-teman. Tapi pembedanya adalah biasanya di sum dan con. Sum itu menjumlahkan nilai dari angka tersebut. Kalau con ini adalah menghitung ada berapa data tersebut, seperti itu. Kita langsung masuk aja teman-teman ke dalam bagian fungsi statistiknya. Ini saya sudah coba jumlahkan teman-teman. Kita bisa ubah datanya, tenang aja. Kecilan. Nah, ini kita pengen menghitung teman-teman dari kolom sum if ini, kita pengen menghitung dari D. Bentar. Dari D, teman-teman. Dan juga D-nya sama dengan Jakarta, kita pengen menghitung I-nya ya, teman-teman. Atau totalnya. Nah, misal ininya kita ganti nih Medan, seperti itu ya. Nah, apakah bisa? Tentu aja bisa ya teman-teman. Kita ganti aja, nggak apa-apa. Misal Surabaya,
Itu juga bisa ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan dengan permintaan atau data teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, karena ini if-nya cuma satu, dia hanya akan menuliskan data yang kita inginkan saja. Jadi kalau dari sini sedikit beda ya teman-teman, statistik dan juga logika. Kalau logika kita bisa drop down ke bawah, tapi kalau sum if nih nggak perlu ya teman-teman, karena kita sudah tahu angkanya dari atas sampai bawah, karena kita sudah ingin mengambil hanya nilai Surabaya aja, jadi harusnya ini sudah mencakup data secara keseluruhan seperti itu. Jadi nggak perlu kita drop down ke bawah, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dituliskan dulu teman-teman skripnya, materinya, formulanya. Kalau sudah semua, kita bisa lanjut ke dalam count if ini ya teman-teman. Count if ini agak gampang banget lah count if ini ya. Dia cuma satu keadaan, kenapa dia nggak dua keadaan karena atau dua kolom? Karena count itu hanya menghitung dari kolom tersebut ya teman-teman. Gue pengen ngitung data di mana statusnya sama dengan delivered. Selain itu nggak bakal dihitung gitu. Maka data yang muncul adalah dari data tersebut, datanya adalah 13 ya. Artinya dia sudah menghitung itu semua. Monggo teman-teman yang count if-nya bisa dituliskan dulu rumusnya. Harusnya ini nggak susah lah count if ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Nanti kita sambung jawabannya di akhir sesi. Nah, yang ketiga adalah sum if teman-teman. Sum if di sini adalah ketika ada lebih dari dua kondisi atau dua argumentasi, maka dia rumusnya adalah sum if. Di sini adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa yang dijumlahkan itu ditaruh di depan dulu nih teman-teman. Ditaruh di depan, lalu apa variabel yang ingin dipenuhi? Variabel yang ingin dipenuhi adalah kolom D atau city-nya itu sama dengan Jakarta, lalu H-nya ini sama dengan delivered, seperti itu. Ada yang nanya kah? Kalau sum produk itu kegunaannya untuk apa ya? Oke, menarik. Menarik Berlin. Kebetulan kalau di sesi statistik di malam hari ini sih sum produk nggak digunakan ya. Dan saya juga jarang banget untuk pakai sum produk itu Berlin. Jadi kegunaannya tidak terlalu dipenuhi ya, tidak terlalu digunakan lah. Sampai sini apakah sudah menuliskan semua teman-teman? Kalau bisa dirapihkan ya teman-teman, nanti hasilnya buat catatan teman-teman juga ketika nanti bekerja, nanti catatannya biar lebih enak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah count if teman-teman, di mana hanya dua
apa namanya, hanya dua argumen yang perlu terpenuhi. Yang pertama adalah di mana dia city-nya sama dengan Jakarta, lalu yang kedua adalah kolom statusnya sama dengan delivered. Ini saya tidak bisa menanyakan ya teman-teman kayak tadi rumus tadi, karena rumus Excel pasti jauh lebih cepat menghitungnya dibanding kita menghitung datanya. Jadi kita nggak bisa, saya nggak bisa nanya ini hasilnya berapa gitu ya, karena susah. Dan biasanya teman-teman ini sedikit hack ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu nih teman-teman nulis sum, if, count, average. Teman-teman bisa lihat nggak ya di bawah sini ya? Teman bisa lihat nggak ya di bawah sini ya? Nah, di bawah sini tuh udah ada angka langsung gitu teman-teman, tanpa perlu kita menuliskan rumusnya. Jadi Excel tuh sudah menuliskan rumus otomatis kalau misal angka tersebut kita blok gitu ya. Kita blok, angka yang muncul tuh berapa sih? Ini 161.800 ya. Nah, angkanya tuh sama teman-teman. Kayak yang kemarin kita hitung tuh angkanya sama. Oh iya, if-nya ditulis dulu ya teman-teman rumusnya. Itu selingan aja, biar teman-teman tahu juga lah. Oke, kalau misal if-nya udah, lanjut ke bagian terakhir ya teman-teman, untuk merata-ratakan pada bagian Jakarta aja. Ini yang tadi pertanyaan Kak Nadia sebenarnya bisa dijawab. Ditulis dulu aja teman-teman average if-nya ya. Sampai sini untuk fungsi statistik apakah sudah semua teman-teman? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke bagian yang lebih seru lagi ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian yang seru, atau lookup dan reference. Mungkin banyak yang belum tahu teman-teman, atau ada beberapa yang sudah tahu dari lookup ini. Lookup artinya adalah kalau di Excel artinya adalah untuk mencari data tertentu dari apa yang sudah kita lakukan data tersebut. Nah, salah satu use case-nya adalah mengambil data dari tabel lain, teman-teman. Jadi kita bisa mencari, misal menjoinkan data nih. Data kita punya transaksi seperti ini misal. Ini data klien kita ya. Yang kemarin kita lakukan adalah data klien kita sampai sini, teman-teman. Sampai total ini. Ini adalah data kita. Nah, kita sebenarnya punya master ya, teman-teman. Kita punya master seperti ini. Nah, dari master ini kita pengen nambahin nih kolom region gitu. Atau kita pengen nambahin kolom PIC manager atau monthly target. Nah, biasanya kita bakal selalu punya data master seperti ini. Nah, gimana caranya kita nambahin data tersebut ke dalam data clean ini gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah
kita menggunakan VLOOKUP ya teman-teman. Nah, VLOOKUP itu biasanya paling sering untuk digunakan di dalam data yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, seperti biasa, tadi kita sudah belajar bagian if error. Nah, if error ini tujuannya sama seperti tadi. Jikalau nanti akan ada data-data yang tidak terpenuhi atau nggak ada ternyata di masternya seperti itu, maka dia jawabannya atau hasilnya adalah not found. Dan ketika dia ada, maka jawabannya adalah seperti yang ada di dalam master tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan rumusnya langsung di dalam formulanya. Kita perlu terbiasa dulu untuk kedua fungsi ini. Yang kedua adalah index and match atau index match. Nah, index match ini secara kegunaan sama banget kayak VLOOKUP. Bedanya dia itu mencari data dan juga mencocokkan data dari script master. Dan biasanya ini yang lebih cocok malah untuk digunakan untuk join data ketika datanya itu berjumlah yang sangat banyak seperti itu. Tapi kalau misal datanya itu masih belum banyak, seperti itu masih puluhan ribu, nah itu masih cocok lah untuk VLOOKUP aja. Namun ketika datanya sudah sangat banyak, itu sangat cocok teman-teman untuk menggunakan index match ini. Kita langsung masuk aja ke dalam bagian dari fungsi lookup ini. Oh, ini terbalik kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu deh. Nah, kalau kita lihat dari formula teman-teman, di sini adalah kita pengen nih menjumlahkan, mencari data ini. Bentar. Nah, kita pengen nyari nih nambahkan data yang berhubungan dengan D2 nih. Dari D2 city, lalu kita pengen ngambil dari script master. Nah, teman-teman nggak perlu bingung kalau di lookup itu selalu ada seperti ini ya. Nama script, nama sheet-nya, lalu ada tanda seru seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada tanda seru seperti ini. Nama sheet tanda seru. Misal nama sheet-nya adalah tips tanda seru. Lalu dia akan mengambil data apa gitu ya. Misal D2 atau A2 seperti itu. Nah, ini adalah dia menunjukkan kalau misal dia itu mengambil data dari sheet tersebut ya, teman-teman. Nah, ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dari tabel master ini kita buka dulu ya tabel master ini ya teman-teman. Dia mengambil kolom A hingga D. A hingga D. Dari tabel master dia mengambil A hingga D. Seperti itu ya teman-teman. Dia mengambil kolom A hingga D. Kemudian kita balik lagi ke bagian sini. Kemudian di sini ada bagian 3,3,0. Artinya apa? Artinya dari kolom A hingga D, kan yang jadi lookup-nya adalah di kolom A-nya itu ya teman-teman. Atau yang menjadi penghubung. Jadi tabel lookup itu adalah tabel penghubung teman-teman, di mana kita bisa menambahkan tabel baru selama kedua tabel tersebut mempunyai relation ya, atau mempunyai hubungan, di mana hubungan tersebut ditujukan dengan adanya kesamaan isi kolom seperti itu. Nah, dari sheet data clean dan juga master itu ada dua kesamaan teman-teman, atau ada dua penghubung, yaitu dari kolom city atau kota. Nah, dari kota ini kita pengen menghubungin nih di tabel data clean dan juga dari data master. Nah, kita udah nemu nih penghubungnya, dia ada di A ini, lalu kita ingin mengambil data dari A hingga D. Nah, kita nggak pengen nih ngambil data keseluruhannya, kita pengen ngambil data adalah data yang ketiga aja nih. Atau kalau index number-nya tuh ketiga aja, artinya tadi ketiga nih ada apa sih gitu. Nah, ketiga ini di sini ada PIC Manager. Artinya, pengen nambahin kolom PIC Manager aja nih, nggak pengen nambahin kolom
region nggak pengen ditambahin, monthly target nggak pengen ditambahin. Kalau ini juga nggak perlu ditambahin ya teman-teman, karena memang dia sudah ada ya. City ini sudah ada teman-teman, jadi dia nggak perlu ditambahkan. Nah, ketika kita enter, dia akan muncul adalah nama dari PIC manajernya ya. Misal ini kita ganti jadi 2 ya teman-teman. Kita ganti jadi 2, nah dia akan Sumatera Utara. Atau misal kita ganti jadi 4, dia akan mengganti jadi tadi apa ya, monthly target ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan dengan rentang batas kolom tersebut adanya sampai kolom keberapa. Seperti itu. Tadi 2, Wijaya. Nah, setelah ini kita langsung seperti ini aja. Nah, kebetulan lagi nggak bisa karena sebelumnya nggak ada batasannya ya. Jadi dia akan tidak langsung otomatis ke bawah seperti itu. VLOOKUP sangat mudah ya teman-teman untuk untuk menjalankannya. Ini juga sebenarnya bisa teman-teman, kita tanpa if error sebenarnya bisa. Nah, not found ini adalah tujuannya untuk ketika data tersebut tidak ada di master, nanti dia akan menghasilkan apa gitu. Misal ada satu nih yang kita ganti, misalnya Jakarta kita ganti jadi Depok gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan data yang not found di sini. Karena dari rumus yang ada, kita sudah menghasilkan not found ini. Bagaimana kalau misal not found ini kita hapus ya, teman-teman? Sama seperti tadi sebenarnya. Nah, dia akan menghasilkan NA gini. Jadi kurang rapi. Kalau tadi adalah div karena dia mungkin penjumlahan. NA ini artinya 0 ya. Artinya data yang kita cari di dalam master itu nggak ada gitu ya teman-teman. Kita ganti lagi, takutnya ada data nanti yang terhitung. Iya, sorry. Monggo teman-teman bisa dituliskan dulu untuk rumusnya. Kayaknya tips sesi 2 ini sudah nggak ada di bagian tips lagi ya teman-teman. Kemarin di sesi 1 doang saya menuliskan tips itu. Karena bagian dari cleaning data itu proses yang cukup lebih susah menurut saya dibanding dengan 3 fungsi ini, yaitu logika, statistik, dan juga lookup. Kita lanjut ke dalam index match ini ya teman-teman. Oh, ada yang bertanya Pak. VLOOKUP terus di akhir rumus pakai false. Jadi kapan bisa true, kapan bikin false. True false itu sebenarnya gampang banget teman-teman buat kita tahu kapan kita pakai true, kapan kita pakai false. Jadi teman-teman asumsikan bahwa apa yang teman-teman lakuin itu misal kayak gini, ada lampu, teman-teman punya lampu di teras rumah, ketika dia memang perlu menyala maka dia true, selain itu maka dia false. Nah, teman-teman sudah nggak lagi malam nih, artinya kondisinya kita nggak pengen lagi pakai true karena buat apa, lampu teras digunainnya cuma malam aja ya, artinya dia false aja. Nah, ketika keadaannya sudah berbalik, sudah tidak seperti apa yang kita mau lagi teman-teman, nah itu rumusnya bisa diganti jadi false gitu aja. Nah, ini berlaku juga di bahasa-bahasa lain seperti Python, itu juga menggunakan true false dengan kondisi yang kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, karena dia jadi VLOOKUP ini teman-teman, ini saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kan yang jadi master itu adalah city ya teman-teman. Ini kita bisa cek. City ini di kolom data clean itu adanya di D, lalu di master itu adanya di A. Ini teman-teman. Ada 4 data city di sini. Nah,
kita pengen menambahkan nih si Pak Budi Santoso, si Bu Sinta Bella, Mayasari itu Ibu Mayasari, Hadi Wijaya gitu. Nah, kita pengen nambahin PIC manager tersebut. Gimana sih caranya? Kita nggak pengen dong nambahin satu-satu kayak gini. Terus, oh dia Budi Santoso Jakarta, kita pengen nambahin di kolom Jakarta, dia ternyata ininya Budi Santoso gitu. Kan sangat nggak enak ya teman-teman. Pun kalau data tersebut kita pindahkan ke sini juga nggak enak. Nah, caranya apa? Caranya adalah pakai VLOOKUP tadi. Nah, rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Tadi kita udah hafal ya. Di kolom master itu ada 4 kolom. City, region, PIC manager, lalu yang terakhir adalah monthly target. Ada 4 kolom teman-teman. Nah, dari sini kita udah mengambil nih dari awal dulu deh. Teman-teman hiraukan dulu if errornya dan juga not found ya. Hiraukan dulu bagian itu. Kita masuk ke dalam VLOOKUP. VLOOKUP di dalam kurung D2 artinya yang jadi master atau yang jadi penghubung dari kolom ini adalah di kolom city, lalu mengambil kolom master dari kolom A hingga D, lalu yang pengen ditampilkan kolom apa nih? Kolom ketiga. Nah, tadi kolom ketiga adalah PIC Manager. Artinya yang akan ditampilkan adalah PIC Manager dari kota Medan, gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini, PIC Manager dari kota Medan adalah Pak Hadi Wijaya. Apakah Pak Hadi Wijaya benar dia muncul seperti itu? Nah, dia muncul gitu ya. Jadi untuk menjoinkan data dari master seperti itu, menjoinkan dua kolom berbeda atau dua tabel berbeda seperti itu. Kegunaannya sama sebenarnya kayak index and match ini teman-teman. Nah, bedanya dia hanya berbeda rumusnya aja seperti itu. Nah, kalau index and match ini dia perlu diklasifikasi atau dikategorikan satu persatu teman-teman. Nih, seperti biasa, hiraukan dulu if error dan not found-nya ya teman-teman, karena itu hanya pelengkap supaya datanya tidak tidak berantakan. Nah, index di sini scriptnya adalah index dalam kurung master karena dia ada berada di kolom master. Seperti ini yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Nama kolom lalu tanda seru. Lalu dia ternyata ingin mengambil dari kolom B. Nah, kolom B ini nantinya yang akan dijadikan reference atau dijadikan kolom di sini. Karena kenapa B? Karena dia ingin memasukkan regionnya itu ya teman-teman. Lalu match, apa yang menjadi match-nya ini atau apa yang menjadi penghubungnya ini? Penghubungnya adalah di D2, D2 ini di kota city, lalu master dengan menggunakan AA ini ya teman-teman. AA itu kan di tabel master sama dengan city juga ya. Jadi kalau dia perlu dituliskan secara lengkap kalau untuk index and match. Ketika kita enter dia akan masuk Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara seperti itu. Mungkin bisa dituliskan dulu. Kegunaannya overall sih sama banget malah bahkan dibilang. Index and match dan juga lookup ini sama banget sebenarnya. Hampir nggak ada perbedaan. Tergantung gimana kecocokan atau kita pengennya itu menggunakan menggunakan formula yang mana gitu. Lebih cocok yang mana. Seperti itu sih teman-teman. Mungkin bisa dituliskan dulu untuk if error untuk index match-nya ini bisa dituliskan dulu ya teman-teman. Kalau kepanjangan atau kalau ada formula yang terlewat atau ada yang salah bisa di chat aja ya teman-teman. Di kolom chat nanti bisa saya kirimkan formulanya di kolom chat. Rumus apa yang terlewat atau rumus apa yang masih salah nanti bisa dituliskan aja atau di chat aja di kolom chat. Nanti saya akan kirimkan teman-teman di kolom chat. Jadi saya tidak mengirimkan secara keseluruhan, hanya ketika ada permintaan aja. So teman-teman nih, ada yang pengen, mas rumus index match-nya dikirim aja deh, malas nulis gitu. Karena nggak ada yang minta, jadi saya nggak kirim ya teman-teman. Karena mungkin teman-teman udah rajin nulis semua gitu ya. Oh ya, monggo Mbak Nadia.
Mas, kalau misalkan kita nemu rumus nih di Mm-mm. internet, terus kita Oke. nggak tahu caranya gimana, udah dicoba tapi error, boleh nggak Mm-mm. dibahas di grup? Terima kasih. Oh, boleh, boleh banget, boleh banget. Tapi di grup ini aja ya, di grup WA aja ya. Oke, Oke, Mbak. Sama dikasih tahu konteksnya ya, karena rumusnya nggak akan berguna kalau konteks datanya nggak tahu juga saya gitu ya. Nanti nggak apa-apa oke. dikasih. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Nadia. Malam Mas Akmal, izin saya mau Malam. nanya. Ya, malam, Mbak. Iya, jadi saya coba yang apa namanya rumus index and match itu, Mhm. tapi yang bagian yang Hadi Wijaya yang apa baris yang ketiga itu dari kolom Mhm. W itu munculnya Mhm. bukan not found, justru region gitu. Oh Kenapa ya. ya? Oh, Oh, padahal mungkin saya karena coba. ini kali ya. Di bagian sininya nih, Mbak, mungkin, Mbak. Di bagian sininya Mbaknya nulisnya dua kali. Dua. Coba dicek. Ini Oh, tiga, bentar. VLOOKUP kan ya? Ya, saya ada yang bentar. Heeh. Coba ya. Karena dia ketika kita ganti misal 4 nih, munculnya dia monthly target apa ya? Nah, ini 3 dia. Mm-mm. Nggak apa-apa juga sih, 2 juga nggak apa-apa. Yang penting yang apa namanya pengen saya dapat dari teman-teman adalah teman-teman tahu cara berpikirnya aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau hasilnya misal region juga nggak apa-apa. Yang penting tahu, oh salahnya di sini nih karena dia ngambil dari kolom baris kedua. Baris ketiga. Sama kok, Mas. Eh, sama rumusnya sama tiga juga. AD 3 terus 0 terus dia hasilnya tapi region. Iya, bukan not Coba found. di dicek di tabel masternya sama nggak kayak saya ini gini. Label masternya sama, sama. Nggak ada digeser gitu nggak ada. Nggak ada sih. Regionnya itu di, bentar ya, di master. Maaf, Mas. Mm-mm. Lagi deh. Coba saya lihat lagi yang rumus yang di Hmm. apa yang bagian Coba nih Mbak. di fungsi VLOOKUP apa? Fungsi lookupnya Mm-mm. yang Hadi Wijaya. Ini bisa di Sama kok, bentar. sama. Oh, D2 master di A. master Ini A A, sampai D udah. ya A sampai D, terus koma 3, koma 0, Mhm. tutup kurung, koma, terus apa? Dalam tanda kutip itu not found sama. Atau mungkin boleh Oke. di-copy rumusnya, Kak Sulastri. Hmm. Coba Mbak di Rumusnya boleh di-copy, kirim di kolom chat, atau mungkin ya. kalau Kak Sulastri berkenan, boleh di-share screen aja, biar kita bisa melihat bersama-sama, takutnya ada kesalahan rumus. Oh, Boleh deh gitu. iya, soalnya saya joinnya dari HP, tapi coba Oh. ya. Sama kalau apa namanya, Di-copy Kak, rumus saya join boleh, dari Kak? HP, tapi gimana? Di-copy Kok rumus aja boleh? Ya, di copy rumusnya Di-screen aja Mbak. coba rumusnya, atau enggak di-foto aja nggak apa-apa, biar nanti kita lihat. Coba saya Takutnya foto ada dulu ya. kesalahan titik komanya. Sambil di-copy Mm-mm. rumusnya aja nggak apa-apa, Kak. Di-copy rumusnya. Masalahnya karena saya join dari HP karena coba saya foto aja dulu ya. Oke Mbak. Ah, Oke, nih Mas Dewanto conif dan juga SUMIFs. Conif dan juga SUMIF ini sangat beda jauh ya Mas ya? Taruh, dia masih masuk. Nah, sangat beda jauh karena conif ini tujuannya adalah untuk menghitung eh, berapa data yang ada dalam kondisi tertentu. Kalau SUMIFs adalah berapa jumlah data yang bisa dihitung di dalam kategori tertentu. Jadi ada dua kategori. Misal city sama dengan Jakarta, lalu H-nya ini sama dengan delivered.
Nah, ingin menghitung yang kolom total seperti itu. Nah, kalau tadi ini sebenarnya bisa nyambung nih ke tadi, Mbak. Coba ya kita tes. Nah, tadi Mbak Nadia hadir nggak ya? Mbak Nadia, halo. Ya, Mbak Nadia nih tadi kan nanya, biar kita nggak perlu nulis semua data ya. Tinggal ditambahin aja Mbak, kayak gini Mbak. Depannya gini nih. Nah, ini adalah artinya tidak sama dengan, artinya nanti dia akan mengambil data selain Jakarta, seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan, oke. kalau if sebelumnya dia ada sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kalau rumus seperti ini, itu adalah artinya dia selain ya, selain dari data tersebut gitu. Nah, ini mengambil data selain Jakarta jumlahnya adalah 123.400. Seperti itu. Makasih, Mas. Oke, Mbak. Ini Mas Juang Harfian, Mbak Cynthia bisa boleh dibantu nggak? PPT-nya di-share di mana ya? Saya kurang tahu kalau itu ya, Mas. Nanti tanya ke Mbak Cynthia aja kalau itu. Untuk PPT-nya sudah ada di akun web learning masing-masing setiap peserta ya. Jadi silakan dicek di sana. Filenya sama seperti teman-teman mengerjakan pretest dan juga tugas-tugas. Di sana sudah Hmm. ada apa namanya materinya juga. Jadi silakan boleh diakses. Kak Sulastri, sorry, itu boleh di-share-nya di Zoom aja nggak, Kak? Iya, biar nggak buka WA. Iya, Coba-coba. boleh di-share di Zoom aja nggak, Kak, fotonya? Kalau nggak, nanti deh saya kerjain di luar, nggak apa-apa, Mbak. Sebentar. Gitu. Atau nanti sambil saya save dulu. Ah, Sebentar. oke. Kita lanjut dulu aja ya ke materinya, teman-teman. Iya. Kak Akmal, mau Oh tanya iya, dulu monggo, deh, Kak Akmal. Mas Pandu, monggo, Mas. Monggo, monggo. Eh, Sebenarnya yang rumus indeks sama match itu dia fungsinya buat apa ya? Terus kenapa kalau yang di contoh dataset hands-on-nya itu kenapa hasilnya jadi Sumatera Utara dan apa begitu kalau nggak salah? Oke. Mm-mm. Ini sebenarnya secara kegunaan dia dia tuh sama aja, Mas. Dia tuh punya rumus yang jauh lebih panjang karena dia harus mengidentifikasi rumusnya satu persatu. Beda dengan VLOOKUP yang dia sudah otomatis tahu bahwa data tersebut dia ngajuinnya dari mana nih gitu. Nah, ini kenapa dia hasilnya Sumatera Utara? Ini kita cek di sini ya, Mas ya. Kita kesampingkan dulu if error dan juga not found ya. Di bagian sini ada indeks, Mas. Ada indeks, lalu dia mengambil dari kolom master, lalu B. Nah, master B ini nantinya yang akan dijadikan data di sini, karena B di sini ya sama dengan, bentar, karena B di dalam tabel masternya ini sama dengan region, maka dia nantinya akan muncul tabel region ini, Mas. Nah, Oke. kita kan sudah mengidentifikasi nih data yang muncul dia apa ya. Nah, data untuk apa namanya yang menjadi penghubung, penjoin itu apa gitu. Nah, yang jadi penghubung adalah lalu dia match nih. Match-nya adalah di dalam tabel data clean, dia ngambilnya dari D3, sama seperti VLOOKUP tadi. Lalu di dalam tabel master, dia ngambilnya dari kolom atau dari sel A gitu. Nah, A di sini itu apa sih gitu. A di sini kan dia city ya. Nah, dia city. Jadi seperti itu. Nah, beda dengan VLOOKUP tadi. Kalau VLOOKUP kan dia itu sudah diidentifikasi di awal bahwa oh yang jadi penghubung adalah A nih. Nah, setelah itu baru dia mencari atau menampilkan apa yang pengen kita tampilkan. Nah, kalau index match itu kebalikannya nih. Dia perlu identifikasi dulu, oh gue pengen nampilin tabel B nih. Atau gue pengen nampilin kolom C gitu. Misal ini kita ganti nih mas. Kita Iya. ganti masternya jadi C nih. Nah ini otomatis hasilnya akan sama dia Hadi Wijaya gitu ya. Atau dia D, nah ini bisa juga. Seperti itu Mas Pandu. Kalau tadi misalkan dirubah C itu kenapa jadi Hadi Wijaya lagi ya, Mas ya? Karena memang di dalam tabel master ini, yang di Hmm. tabel C-nya adalah Hadi Wijaya nih mas di Sumatera Oh, Utara jadi diambil gitu. dari situ ya. Hmm, Oh, iya ya. jadi dia mau rumusnya berbeda pun asal Mm-mm. tujuan kita sama nih. Oh tujuan kayak kita pengen ke Blok M nih.
Aku Mm-mm. pengen naik MRT ada yang lain pengen naik Jaklingko, ada yang pengen naik busway. Mau naik apapun, selama tujuannya ke situ akan bisa ke situ. Nah, sama aja. Sebenarnya kayak si VLOOKUP dan index match ini gitu. Nanti Mm-mm. disesuaikan aja dengan kebutuhan datanya teman-teman gitu. Berarti kalau mau yang misalkan Sumatera Utara itu mau di cari hasilnya selain yang Sumatera Utara, misalkan Oke, yang paling pojok tuh apa tadi ya, yang target begitu kalau nggak salah ya, itu bisa juga ya. oke. Ya, bisa. Jadi tergantung nanti diambilnya dari kolom yang mana gitu ya Mas ya. Betul, betul Hmm, sekali. oke oke. Berarti bisa dicoba apa untuk nyari yang lain ya selain Betul, dari bisa yang. banget. Bisa banget. Oh, Bahkan oke dicoba oke. untuk lebih dari 2 kolom tuh harusnya bisa juga sih dia. Ntar nggak cuman dari kolom master, misal dari ini kan kita nambahin PIC manager nih kan ya. Kolom PIC manager sama dengan Habijaya ini Sumatera Utara gitu. Ntar kita Mm-mm. nambahin kolom lain itu bisa-bisa aja sebenarnya. Oke, Gitu. siap Mas Akmal. Sementara itu dulu. Siap Mas Makasih Pandu. Mas. Oke Mas. Harusnya selain Jakarta dan Subadaya, berarti pakai sampis formatnya bagaimana? Ya agak berat nih. Nanti Mas Ikfir ya, kita sesuaikan dulu dengan ini. Coba kita cek yang tadi punyanya Mbak Solastri, if error VLOOKUP D3 master not found. Eh, izin Mas Akmal, saya Oh ini sudah dapat sendiri ininya ya ternyata dimundurin ya Mbak? bukan. Jadi saya nambah apa namanya? Saya insert row dari atas. Jadi Hah? sehingga yang kolom region itu jadinya ke D Oh, dua. oh iya ya. Ini Makanya agak gitu. agak Udah agak saya hapus turun juga ya. kembali kok. Jadi ya. Oke, oke bagus Makasih bagus. ya. Oke Mbak Solastri nggak apa-apa, bagus Mbak. Yang penting tahu salahnya di mana. Oke. Oke, kita lanjut ya Mas Mbak semuanya. Iya. Nah, ini adalah common mistake atau kesalahan-kesalahan yang biasa sering untuk dilakukan ya, teman-teman. Typo di kategorinya yang menyebabkan sum if-nya salah, lookup error. Nah, lookup error caranya dengan apa, teman-teman? Caranya dengan if error yang kita identifikasi di awal. Nah, logic if yang terlalu panjang tuh nggak baik dan nggak bisa juga sebenarnya. Makanya kita harus pakai if tadi ya, teman-teman. Dan mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas siapa ya? Mas Ikfir nanti saya coba deh. Saya copy dulu ya Mas pertanyaannya ya Mas. Nanti saya coba. Soalnya ini agak ini juga. Oke, siap Mas. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam bagian tasnya. Karena ini sudah sangat berbeda ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang dapat dataset uh, final project 1 boleh ketik 1 teman-teman di kolom chat boleh ketik 1 dan boleh untuk di screenshot ya teman-teman. Tasnya nanti dikerjakan lalu dimasukkan ke dalam set sesi 2 fungsi logika. Nanti yang sesi yang final project 2 tunggu dulu ya teman-teman. Kita fokus di dalam retail sales analyst ini. Harusnya ini gampang teman-teman. Ini beberapa saya kasih clue-nya ya teman-teman. Hitung total sales keseluruhan itu masih sum tanpa sum if ya teman-teman. Ini sum masih sum biasa. Total order atau jumlah transaksi baris itu menggunakan count. Dan ini nggak ada ketentuan atau argumen apapun. Nggak ada count apapun di sini teman-teman. Lalu yang kedua adalah conditional aggregation. Hitung total sales per city. Artinya jika di situ ada 5 kota, maka hitung per masing-masing kota dengan menggunakan sum if ini. Lalu hitung jumlah order per kategori menggunakan fungsi conif. Misal ada kategori A, B, C, D, hitung per kategori dengan menggunakan conif ini ya. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi. Ini menggunakan fungsi logika yang tadi ya teman-teman. Yang sales performance yang awal, jika sales lebih dari 1 juta maka high, jika tidak maka low. Ini gampang banget. Teman-teman tahu harusnya ini harus menggunakan apa.
Yang kedua, diskon status. Jika kolom diskon lebih dari 0 maka promo, jika 0 maka reguler. Nah, ini juga tahu harusnya dengan menambahkan apa ya. Dan ini masih gampang banget harusnya. Yang terakhir adalah lookup untuk menarik nama kategori dari tabel master berdasarkan produk ID. Teman-teman yang dataset 1 sudah di screenshot semua ya. Kita lanjut ke dalam dataset 2. HR and Payroll Analysis. Yang pertama adalah hitung total gaji karyawan. Ini teman-teman anggaplah teman-teman jadi HR di sebuah perusahaan ya. Dan juga total karyawan aktif. Ingat ya teman-teman, total karyawan aktif. Jangan sampai terkecoh. Yang kedua adalah conditional aggregation. Hitung total gaji per departemen menggunakan SUMIF. Per departemen ya teman-teman, jangan sampai terkecoh. Lalu hitung jumlah karyawan per jabatan, misal manajer, staff, menggunakan fungsi CONIF. Ini gampang. Lalu yang ketiga, klasifikasi salary grade. Jika gaji lebih dari 15 juta maka high, jika tidak maka low. Teman-teman juga tahu harusnya ini menggunakan apa. Yang ketiga adalah employee status. Jika masa kerja lebih dari 2 tahun maka senior, jika tidak maka junior. Ini kesalahan ya teman-teman. Gunakannya VLOOKUP aja tanpa ada XLOOKUP di sini karena agak beda ketika XLOOKUP. Untuk memetakan jumlah tunjangan ya teman-teman yang nanti dimasukkan dari tabel master berdasarkan job level. Teman-teman yang dapat dataset 2 apakah sudah di screenshot semuanya? Boleh di kolom chat apakah banyak? Yang satu kayak cuma 4 doang yang dapat ya. Berarti banyakan 2 ya timnya ya. Teman-teman yang tim 2 boleh di chat di kolom chat. Biar saya tahu siapa aja yang, apakah teman-teman yang sering aktif. Kayaknya yang aktif banyak yang satu ya, Mas Dewanto nih termasuk aktif. Mbak Solastri, Mbak Nadia termasuk aktif. Wih, nggak kalah saing yang 2 ada Mas Pandu, Mbak Berlin. Oh, Mas Ikfir 1. Mas Juang 2. Helen Elvi 2. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Udah di screenshot ya semuanya ya. Dan tugasnya udah tahu nanti dikumpulkan sesuai dengan batas yang sudah ditentukan oleh tim K. Oke teman-teman, lanjutannya kita akan belajar terkait pivot ya teman-teman. Mungkin banyak yang sudah sering tahu terkait pivot ini dan apa aja yang bisa kita lakukan. Dan ini nanti di sesi ketiga ini akan lebih banyak ya teman-teman. Di kedua ini kita nggak terlalu banyak sebenarnya, cuma 3 bagian. Logika, statistik, dan juga lookup. Dan yang ketiga ini akan lebih banyak teman-teman. Karena di dalamnya akan ada dashboard. Nah, dashboard ini nantinya yang akan menjadi final project untuk sesi kelima. Karena di sesi kelima nantinya sesuai arahan dari tim K-Learning akan ada akan ada presentation day. Nah, nantinya presentation day ini lebih ke bagian present terkait jawaban dari teman-teman semua. Dan paling penting adalah si dashboard itu ya teman-teman. Oh sorry, ini di file matris dulu. Yang sesi 2 atau sesi 1 nih? Oke. Sorry guys. Nih. Udah kah Mas? Udah kelihatan belum ya? Oke. Ini yang sesi 2 apakah sudah semua? Teman-teman? Kalau udah boleh dikirim ya teman-teman di kolom di grup atau di mana ketika nanti ada yang bertanya.
Nah, next topik ini saya ulangin lagi. Nantinya di next topik ini kita akan belajar tentang pivot, baik pivot dasar ataupun advance, dan nantinya kita langsung masuk ke dalam bagian dashboard. Nanti di sesi 3 ini spesial teman-teman, karena dia juga include dengan final project untuk sesi 5 ya teman-teman. Jadi sesi 3-nya juga ada, nanti assignment untuk sesi 3-nya ada, lalu assignment untuk sesi 5-nya juga ada. Kenapa seperti itu? Karena nanti di kita pertemuan kelima di minggu depan, ya di minggu depan di tanggal 14 itu, nanti teman-teman akan ada presentation day. Nantinya teman-teman harus menyiapkan dan membuatkan laporan dari apa yang assignment-assignment sudah dikerjakan oleh teman-teman itu sendiri. Nanti untuk pembagian waktu orang dan sistemnya seperti apa nanti mungkin akan didiskusikan oleh atau diberitahu oleh tim K-Learning-nya ya teman-teman. Nanti hanya dikit kok materi sesi 3 itu, sedikit lah. Pivot lalu visualisasi data. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya, jika ada beberapa hal yang belum bisa saya provide teman-teman, dan mungkin bisa untuk teman-teman yang ingin yang ingin diskusi lebih lanjut atau kita ingin kenalan lebih lanjut, bisa connect di LinkedIn saya teman-teman, bisa dicari Akmal Fauzan di LinkedIn dan nanti akan ada saya sebagai mentor di K-Learning itu. Mungkin cukup Mbak Cynthia, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Akmal atas waktu dan pengajaran juga serta penjelasan pada malam hari ini. Ya, teman-teman tadi sudah sempat disampaikan oleh Kak Akmal terkait tugas-tugasnya, terus juga nanti terkait dengan skema presentasi teman-teman semuanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup ya teman-teman. Jadi tetap stay tune. Pastikan juga teman-teman semuanya tugas-tugasnya juga jangan lupa dikerjain. Terus tadi yang tas 1, tas 2-nya, teman-teman kalau masih ada bingung atau mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan juga kembali lagi di grup. Nanti akan dibantu jawab oleh tim dari K-Learning. Gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Kalau sudah cukup, boleh ketik angka 1 biar kami semuanya tahu. Baru 3 orang nih, sisanya masih mau lanjut lagi. Yang lainnya atau baru 4? Oke. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi kalau misalkan nanti, oh ada pertanyaan dari Kak Rajwa. Kak Rajwa ada yang ingin ditanyakan Kak? Ya Kak, maaf, aku mau tanya, kalau Mm-mm. setiap ada tugas itu tuh ada pembahasannya atau kunci jawabannya gitu nggak ya setelah disubmit gitu? Karena sejujurnya aku pribadi tuh yang tugas sebelumnya kayak ragu-ragu gitu sama yang aku kerjain, jadi takutnya kayak mempengaruhi tugas-tugas setelahnya gitu. Oke, Kak mau jawab? Iya Mbak, boleh Mbak nanti mungkin setelah misal ini kan sesi 1 ya. Sesi 1 udah selesai, nanti mungkin kunci jawabannya saya kasih ke tim K-Learning, ke Mbak Safa, nanti diteruskan ke Mbak Cynthia, nanti bisa teman-teman tahu kunci jawabannya. Tapi sampai sekarang masih proses untuk ngoreksi sih teman-teman dari jawaban teman-teman semua. Jadi nanti tahulah jawabannya seperti Ditunggu apa aja. gitu. Mm. Iya. Ya, jadi nanti setiap tugas-tugasnya itu nanti akan dikasih kunci jawaban, tapi memang kunci jawabannya itu tidak kita berikan setelah tugasnya itu dikumpulkan ya, teman-teman semuanya ya. Itu nanti akan kita kasih secara berkala. Jadi nanti teman-teman tunggu saja
untuk kunci jawabannya nanti akan di-share juga di grup. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman kebingungan ada yang pengen ditanyakan, silahkan tanyakan saja di grup. Terus kalau misalkan teman-teman kayak masih, aduh ini caranya seperti apa ya? Di setiap sesi dari Kak Akmal itu Kak Akmal selalu memberikan tips cara cepat atau mungkin rumus-rumusnya. Kalau teman-teman masih pengen menggali lagi lebih dalam terkait rumus-rumusnya, nanti kalian juga bisa cek di learningnya kayak learning. Kalian bisa lihat silabus dari sub per subnya. Tinggal kalian pelajarin sesuai dengan apa yang saat ini sedang kalian pelajarin. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa kerjakan post test karena post test maksimal waktunya sampai besok. Jadi nanti silakan teman-teman kalau bisa dikerjakan langsung setelah sesi ini silakan dikerjakan langsung. Jadi jangan ditunda-tunda dan tugasnya juga jangan sampai ditunda-tunda. Hari Kamis kita bakal ketemu kembali ya teman-teman semuanya. Hari Kamis dan juga hari Sabtu itu adalah kelas offline. Jadi teman-teman semua pastikan hadir di setiap kelasnya. Untuk yang di luar kota nanti kita akan siapkan apa namanya kelas Zoom-nya ya untuk yang di luar kota. Ini khusus yang di luar kota ya teman-teman semuanya. Dan pastikan lagi hari Rabu kita mulainya sama seperti tadi, kalau bisa on time supaya tidak terlalu lama-lama atau terlalu malam untuk pembelajarannya. Karena nanti kalau udah masuk ke pivot itu akan lebih sedikit rumit, apalagi kalau udah mulai masuk ke chart, apa, ya ke chartnya. Jadi nanti teman-teman tuh banyak praktek di sana. Jadi jangan sampai nanti waktu untuk belajar atau untuk tanya jawabnya lebih singkat seperti itu. Oke? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman semuanya boleh open cam. Kita akan foto bersama untuk mengakhiri kelas kita pada malam hari ini. Boleh yang lainnya Kak Marta, Kak Berlin, Kak Dewanto, Kak Rajwa, Kak Ikfir, Kak Nabila, boleh open cam, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, teman-teman yang lain boleh dipersilahkan untuk open cam. Kak Imelda, Kak Naura, Kak Helen, Kak Gilang, Kak Juang, boleh yuk open cam Kak Pandu. Kita langsung ke sesi foto bersama. Oke, nanti dari tim K-Learning tolong dibantu untuk mengambilkan gambarnya. Seperti biasa, kita fotonya X. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gaya bebas ya, teman-teman semuanya ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, teman-teman Sobat Excel, terima kasih Kak Akmal, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali di hari Kamis untuk sesi ketiga. Jangan sampai telat semuanya. Dan selamat istirahat, sampai jumpa. Dadah Sobat Excel. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Pak Sama-sama. Akmal.